Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalikotes, Bapak Usman SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kalikotes. Yang saya hormati Ibu Riza Medina SPD selaku penyaji materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara pada siang hari ini, diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Kalikotes. Sholawat serta salam hendaklah selalu kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri teladan dan kita dalam berakhlakul karimah. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak Ibu Guru yang dengan penuh semangat menghadiri acara pada siang hari ini. Saya di sini akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada siang ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti yang akan diisi oleh pemateri, yang keempat sesi tanya jawab dan lain-lain, yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua yaitu sambutan kepala sekolah SD Negeri 1 Kalikotes kepada Bapak Usman SPD SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kepada Bapak Ibu guru hadirin peserta diseminasi yang kami hormati, dan kepada Ibu Nuriza Medina SPD selaku pemateri diseminasi yang kami hormati. Pertama-tama tidak lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga atas kenikmatan yang diberikan kepada kita pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Nuriza Medina SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Klaten. Tentunya ini adalah merupakan kegiatan yang luar biasa dan saya mengapresiasi bagi Ibu Nuriza Medina khususnya selaku CGP dan juga dari Bapak Ibu guru peserta yang sudah berantusias berkontribusi dalam kegiatan siang hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Nuriza. Dari kami selaku Kepala Satuan Pendidikan untuk di SDN 1 Kalikotes, kami berharap cukup banyak tentunya, baik harapan untuk secara pribadi dari Ibu Nuriza selaku CGP nantinya setelah mendapatkan ilmu dan juga wawasan terkait dengan pendidikan yang ada pada diklat PPGP untuk di guru penggerak nanti bisa untuk diterapkan baik bagi peningkatan pembelajaran untuk Bu Nuriza Medina sendiri ataupun untuk kepada anak-anak didik. Dan juga tentunya secara umum saya juga berharap bahwa kegiatan ini bisa memberikan dorongan dan motivasi kepada Bapak Ibu guru yang lain tentunya yang mungkin belum mengikuti kegiatan guru penggerak agar nanti bisa tergerak dan bergerak untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Dan
dari ilmu-ilmu yang didapatkan tentunya dari selama diklat mengikuti program tersebut, ini bisa menjadikan modal utama untuk meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu guru, terutama adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikannya masing-masing. Harapan kita tentunya adalah dengan kegiatan-kegiatan ini, termasuk juga kegiatan di siang hari ini kaitannya dengan diseminasi budaya positif, nanti akan bisa kita terapkan atau kita implementasikan baik untuk tingkat terkecil untuk di kelasnya masing-masing ataupun di tingkat satuan pendidikan dan lain sebagainya, dan juga tentunya bisa kita tularkan dengan komunitas belajar kita masing-masing. Itu harapan kami, dan kedepannya kegiatan semacam ini dan juga apa yang sudah disampaikan dari hasil diseminasi dan tentunya juga dari Bapak Ibu guru yang nanti akan mengikuti diseminasi ini, nanti ada ketidaklanjutan atau keberlanjutan di satuan pendidikannya masing-masing, paling tidak minimal di kelasnya masing-masing. Itu mungkin harapan dari saya untuk memberikan sambutan pada kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Dan sebelum saya tutup, saya mengajak kepada Bapak Ibu guru peserta, monggo nanti bisa diikuti mulai dari awal sampai akhir apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Nuriza Melina. Semoga bisa menambah apa yang menjadi wawasan kita terkait dengan budaya-budaya positif, disiplin-disiplin positif yang mungkin bisa kita terapkan meskipun dari hal-hal yang kecil, itu nantinya akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi perkembangan anak didik kita, terutama dan untuk peningkatan kualitas pembelajaran untuk di satuan pendidikan kita masing-masing. Demikian dari saya. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disajikan materi kepada penyaji materi, yaitu Ibu Nuriza Melina SPD. Waktu dapat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Kalikotes, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kalikotes, dan yang terhormat para tamu undangan yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana nanti di yaumul akhir kita nantikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Kalikotes. Nah, di sini saya itu akan mensosialisasikan apa itu budaya positif yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan terhadap peserta didik kita. Ya, untuk materi budaya positif, yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Baik, sebelum memulai kita isi breaking dulu, ya. Monggo jumeneng sedanten nggih, monggo.
Ice breaking tadi gimana setelah melaksanakan ice breaking tadi Bapak Ibu sekalian? Langsung berkeringat ya. Baik, berarti tandanya kita sehat semuanya ya. Kita menggerakkan semua anggota badan kita, berarti tandanya kita bisa mengeluarkan keringat, tandanya kita berarti sehat. Baik, untuk yang pertama ada sebelum kita menuju ke disiplin positif itu ada makna kata kontrol. Menurut Dr. William Glaser dalam buku Kontrol Teori, kontrol itu ada 4 artinya. Yang pertama, ilusi untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dalam kontrol itu ada yang namanya stimulus respon dan teori kontrol. Ini ada perbedaan di antara keduanya. Di mana stimulus respon itu nanti realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi kalau kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kalau kita merespon anak buah kita, maka yang kita tahu itu semua anak buah kita itu sama. Tapi kalau kita dapat mengontrol anak buah kita dengan teori kontrol ini, maka kita akan berpikir bahwa anak buah kita itu berbeda. Nah, jika kita memberikan stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau kita melihat di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya. Kemudian kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku itu kalau kita lihat terhadap teori kontrol, itu memiliki tujuan, tidak ada yang salah. Pasti ada alasan, ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau kita memberikan stimulus respon. Tapi kalau kita memberikan teori kontrol kepada anak didik kita, nanti hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi anak didik itu bisa berpikir bahwa sayalah yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Next. Nah, kemudian ada di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kalau kita menuju pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal yang seharusnya yang kita tanamkan itu teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mengontrol atau memberikan pandangan yang lebih lebar, yang lebih luas pada anak didik kita. Jangan menyalahkan anak didik kita, tetapi kita tuntun, kita kontrol, kita tuntun agar apa yang dibuat oleh anak didik kita itu bisa ke arah yang lebih baik lagi. Nah, menuju ke tadi kontrol, kita ada kata disiplin. Disiplin menurut Dian Gose itu yang dicetak tebal saja. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi yang
intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian menyambung menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi makna disiplin yang akan kita kembangkan nantinya pada kurikulum Merdeka adalah disiplin yang membangun motivasi di dalam diri anak sendiri, yaitu motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Begitu. Nah, dari makna disiplin tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut adalah sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah ya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satu nilai-nilai itu yang kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Nah, jadi tadi kata disiplin kita akan memberikan motivasi secara internal kepada anak didik kita dengan nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan yang kita anut adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi nilai. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian nilai kebajikan yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Nah, jadi inilah nilai yang akan nantinya kita kembangkan terhadap anak didik kita. Nah, dari disiplin positif yang sudah kita munculkan, maka akan menumbuhkan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ini, dan tujuan akhirnya adalah sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua siswa. Nah, untuk menuju ke sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa, kita di sini pasti memberikan suatu motivasi, kemudian nanti ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kata-kata ini kita sering jumpai di sekolah kita. Yang pertama ada motivasi. Nah, motivasi sendiri pada manusia itu ada 3 menurut Diana Dosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi menurut Diana Dosen, motivasinya pada manusia itu ada 3 macam. Nah, tinggal kita itu di posisi yang mana? 1, 2, atau yang 3. Nah, di sini saya ada sebuah kasus. Iva kurang menguasai mata pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya yaitu Pak Sero menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat akan berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat aksi Iva, dan Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak
Jadi ini ada seorang anak tidak bisa matematika, pada saat ditunjuk gelagapan, gagap, kemudian dia bereaksi terkejut, nggak bisa bicara, pada akhirnya teman-temannya menertawakan, dan di sini Pak Seno menghukum dengan berdiri di depan sambil memegang hidung. Pertanyaan, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tadi terhadap IPA? Tidak. Baik. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Tidak seharusnya ada sekalanya hukuman yang diberikan pada IPA harus berdirikan. Ya, baik. Ya, betul. Terima kasih Bu Indah. Jadi tadi kasus tadi adalah berupa hukuman, bukan konsekuensi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Hukuman itu hasil akhirnya berupa fisik, ya, menjudge atau menuduh, diskriminasi, kemudian nanti bisa menjalan ke perbuatan fisik, ya, itu hukuman. Kalau konsekuensi adalah bentuk tanggung jawab seorang anak dengan apa yang telah dia lakukan, kesalahan yang telah dia lakukan. Contoh, kalau konsekuensi itu, murid saya memecahkan gelas. Nah, berarti konsekuensi dari murid saya adalah membereskan pecahan-pecahan gelas itu. Itu namanya konsekuensi. Contoh lain lagi, murid saya menumpahkan air. Nah, berarti konsekuensi dia adalah mengepel, membersihkan air yang berserakan. Nah, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu tadi yang dilakukan oleh Pak Seno. Jadi ada akibatnya itu si IPA menjadi malu, kemudian suasana kelas tidak menjadi kondusif. Tapi kalau konsekuensi itu nantinya si anak yang akan bertanggung jawab, dan teman-temannya pun tahu bahwa memang itu kesalahan dari orang itu, begitu. Nah, ini hukuman dan penghargaan akan berdampak buruk bila kita cermati. Motivasi yang keluar dari hukuman dan penghargaan ini adalah motivasi dari eksternal saja, bukan dari internal atau dalam diri murid. Oleh sebab itu, hukuman dan penghargaan hanya berdampak sementara bagi murid, dan murid tidak dapat memaknai apa kesalahan yang telah diperbuat. Jangka panjangnya murid tidak bisa berubah lebih baik lagi sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau hukuman, penghargaan pasti nanti, aku nggak mau dihukum sama guru, berarti aku harus berbuat baik. Nah, itu bertentangan dengan yang namanya nilai-nilai mereka. Kemudian penghargaan, aku mau dilihat baik, aku mau dipuji oleh Bapak Ibu guru. Tapi nanti dampaknya itu ke depan akan sangat akan sangat tidak baik, ya. Hukuman penghargaan diberikan yang pertama, kalau hukuman kita akan berpura-pura, bukan dalam diri kita sendiri. Kemudian kalau penghargaan ini bisa nantinya malah menjadi perpecahan. Perpecahan yang bagaimana? Perpecahan antara si anak satu dengan anak yang lain, anak yang dipuji dengan anak yang tidak dipuji. Maka adanya perbandingan di sini. Nah, disinilah nanti yang akan memunculkan sifat perpecahan. Ada egoisme nantinya, kemudian nantinya ada strata, derajat, dan lain sebagainya. Aku lebih pintar dari kamu tadi dimarahin guru, aku tidak. Nah, jadi nanti kalau kita memberikan hukuman dan penghargaan, yang terjadi pada anak adalah seperti itu. Tidak jangka panjang, tidak si anak tidak berpikir secara mandiri, secara kritis bahwa memang itu kesalahan saya dan itu saya harus berubah, bukan. Tapi malah nanti menjadikan anak itu semakin egois, semakin mau menang sendiri, dan pada akhirnya yang paling menyedihkan adalah minder. Anak itu menjadi minder, takut dan
dikucilkan. Nah, itu pada akhirnya seperti itu. Kalau kita memberikan hukuman dan penghargaan. Nah, kemudian yang ketiga ada restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dalam motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi yang sangat kita betul-betul harus laksanakan adalah yang restitusi, di mana kita menghargai karakter anak, kita tidak menjatuhkan anak di sini, bahkan kita menjadi partner untuk mencarikan solusi di mana pada saat anak terdapat masalah, kita bisa menjadi partner mereka memecahkan masalah tersebut. Ya, jadi di sini anak tidak merasa minder, tidak merasa dikucilkan, tidak merasa sombong dan lain sebagainya. Nah, next kita bikin lagi. Ini tuh gambar. Oke, nomor 1. Ini ada apa Bapak Ibu? Oke, apakah betul tadi lalat? Baik, kemudian yang kedua, Udang rebus. oke, ada udang rebus, Raya di depan, udang rebus, apakah betul? Oke, lanjut. Nah ini, Tega petir. ada tuh gambar tenaga dan listrik. Oke, tenaga listrik, baik. Nah ini, apa ini? Uang air. Apakah betul? Oke. Oke, sip. Nah, 3 ini. Minta uang. Iya, terus ini. Potongan. Potongan? Oke, iya. Oke. Senam otak. Oke, kamu betul senam otak? Oke. Ada lagi tidak? Oke, sudah. Nah, itu ya nanti boleh satu lagi nanti. Baik, itu ya untuk mengakses otak kita tidak sepanjang. Oke. Nah, kita lanjut untuk materi yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kemudian mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian bagaimana cara kita mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, selama ini kita itu mungkin miskonsepsi ya bahwa keyakinan adalah peraturan, itu bukan. Keyakinan adalah kesepakatan yang diyakini oleh semua warga, semua siswa pada kelas tersebut, di mana keyakinan itu yang di dalamnya itu akan menumbuh kembangkan kebaikan di dalam diri anak. Gitu. Nah, nilai-nilai keselamatan yang disebut keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Oke. Nah, cara kita untuk menampilkan atau mengkolaborasikan siswa membuat sebuah keyakinan kelas ada beberapa cara. Di sini saya sudah mencatat. Yang pertama itu keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, contohnya kalau peraturan dilarang makan di
jawab dalam berperilaku. Nah, itu untuk memudahkan anak mengingat, oh iya, aku harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Terhadap perilaku yang telah aku lakukan. Begitu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, nilai-nilai yang universal, global, ya umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas, ya. Keyakinan itu berarti kalimat-kalimatnya adalah positif. Selalu menjaga kebersihan, selalu disiplin dalam waktu. Nah, kalimat-kalimat positif inilah yang akan nantinya kita tuangkan dalam bentuk keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan banyak-banyak nih ibu-ibu, cukup 5 atau 7 saja yang gampang diingat dan gampang diaplikasikan terhadap anak didik kita. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi di sini kita berkolaborasi dengan anak-anak. Jangan malah kita sudah membuat keyakinan kelas tanpa berkolaborasi atau berkoordinasi dengan anak didik kita. Itu keliru. Yang namanya keyakinan kelas berarti kelas itulah yang nantinya akan melaksanakan beberapa keyakinan yang mereka sepakati. Jadi kita keliru kalau nantinya kita itu yang membuat, berarti bukan dari dalam diri siswa, tapi itu sebuah peraturan yang dibuat oleh kita sendiri. Dan anak-anak pun belum tentu setuju nantinya. Tapi kalau kita buat keyakinan kelas, kita berdiskusi dengan semua warga kelas, maka di situ semuanya akan berpartisipasi menyuarakan pendapatnya masing-masing. Jadi bahwa anak itu nantinya akan bertanggung jawab apa yang telah dia sampaikan nantinya pada keyakinan kelas. Seperti itu. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi keyakinan kelas yang kita buat itu kita tinjau kembali pada saat keadaan atau situasi yang mungkin ada beberapa keyakinan kelas tidak bisa kita laksanakan kembali. Mungkin contohnya kalau dulu kita mengalami COVID-19, nah pada keyakinan kelas yang telah kita buat dengan keadaan yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari, maka keyakinan kelas itu kita ubah, kita tinjau kembali apakah keyakinan yang telah dibuat dengan kondisi yang sekarang, misal COVID seperti kemarin ya, itu bisa terlaksana. Kalau tidak bisa terlaksana, maka kita tinjau kembali, kita ubah dengan menyesuaikan keadaan atau kondisi pada saat itu. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang kebutuhan paling pokok adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini berarti manusia itu memiliki kebutuhan untuk makan, rumah, tempat tinggal, kemudian baju, pakaian dan sebagainya, itu untuk dia bertahan hidup. Nah, di dalam dia bertahan hidup, dia akan memunculkan kebutuhan yang lain, di mana ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kasih sayang dan rasa diterima berarti manusia itu butuh diakui, dihargai, diakui keberadaannya bahwa aku butuh kepedulian terhadap orang lain. Kemudian kebebasan, manusia itu butuh kebebasan. Kita berhak untuk memilih apa yang kita inginkan, bebas untuk memilih. Itu sebuah kebutuhan dasar kita. Kemudian kesenangan, kita pun mempunyai kesenangan masing-masing. Setiap orang mempunyai kesenangan yang berbeda. Jadi jangan samakan kita dengan orang lain. Itu sebuah kebutuhan manusia. Kemudian penguasaan, kita itu butuh sesuatu yang perlu kita kuasai, dianggap pintar, dianggap bisa, kemudian diakui
legalitasnya, dan itu sebuah penguasaan kita. Kita butuh akan dihargai seperti itu. Nah, di dalam kebutuhan manusia itu nantinya kita akan menuju dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi tentang orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Jadi, Anda itu menganggap dunia berkualitas itu bahwa tadi 5 kebutuhan dasar kita itu beberapa sudah terpenuhi, itu merupakan Anda sudah memenuhi ke dunia berkualitas. Hidupku sudah berkualitas, duniaku sudah berkualitas jika kebutuhan dasarku untuk bertahan hidup terpenuhi, jika kasih sayang dan rasa diterima saya terpenuhi, jika kebebasan saya punya, jika penguasaan saya miliki, dan jika yang terakhir tadi kesenangan yang saya inginkan itu terwujud. Nah, di dalam kebutuhan 5 dasar tadi itu, jika kita sudah melewati atau bisa mendapatkan beberapa dari kebutuhan dasar kita, kita sudah bisa di dunia yang berkualitas seperti itu. Nah, jangankan kita, murid kita pun sama, karena kita itu sama-sama manusia. Kita mempunyai rasa, karsa. Jadi murid kita juga mempunyai gambaran dunia yang berkualitas. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Di sini peran guru sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar murid-muridnya. Jika kita tidak dapat menuntun, jika kita tidak dapat membimbing anak didik kita dalam memenuhi kebutuhan dasar nantinya, itu mereka tidak akan berada di dunia berkualitas yang mereka inginkan. Ya, jadi di sini peran guru itu sangat diperlukan untuk membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid. Kita memberi kebebasan terhadap anak. Apa yang anak inginkan, apa yang anak mau, kita tuntun, kita bimbing. Jangan kita terus paksa, jangan terus kita potong, jangan terus kita menjudge. Tidak, itu tidak baik, tidak, jangan. Itu kita rubah semuanya, kita tuntun. Kalau memang itu belum sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan mereka, kita tuntun lagi, kita cari solusi. Bagaimana sebaiknya yang dapat dilakukan oleh murid-murid kita. Nah, di sini guru akan memposisikan dirinya, di mana di sini ada 5 posisi kontrol pada diri dalam guru. Yang pertama ada penghukum. Saya yakin, saya percaya, bukan hanya saya, Bapak Ibu pun pasti pernah menjadi seorang penghukum. Jika anak melakukan kesalahan, contohnya tidak mengerjakan PR, kamu tidak mengerjakan PR, keluar, bersihkan WC, piket dalam sebulan. Pasti saya pun tidak menyangka saya pun pernah menjadi seorang guru yang penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua membuat merasa bersalah. Semua saya yakin pasti pernah berada posisi membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu di mana anak itu pada akhirnya berpikir, oh iya saya yang salah. Contohnya seperti ini.
kasihan pada ibu. Kamu tidak tahukah bahwa ibu itu kecewa terhadap kamu? Nah, dari kata-kata itu sudah mendoktrin bahwa anak itu bersalah. Jadi anak berpikir, waduh, bu guru kok bilangnya seperti itu, berarti aku yang salah. Pasti akan berpikir seperti itu anak didik kita jika kita mengeluarkan kata-kata kecewa, tidak tidak kasihan kepada bu guru. Nah, itu posisi membuat merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga yaitu teman. Kita pun pasti pernah menjadi posisi yang ketiga yaitu teman. Dimana kalau anak didik kita berbuat salah, ya sudah nak, tidak apa-apa. Besok jangan diulangi lagi ya. Ya sudah nak, dibiarkan saja. Nanti bu guru yang membereskan. Nah, itu merupakan posisi yang ketiga kita, yaitu posisi teman, sebagai teman. Jadi teman itu kan akrab, teman itu friendly, nah, mau berbagi, mau menerima. Nah, itu. Kemudian yang keempat yaitu pemantau. Nah, ini sedikit lebih tinggi dari teman, yaitu pemantau. Di mana jika anak didik kita melakukan kesalahan, kita memantau. Nah, kamu telah berbuat salah apa? Keyakinan kelas mana yang kamu sudah langgar? Atau nilai-nilai apa yang sudah kamu langgar? Nah, ini kita menjadi pemantau. Kita memantau bahwa anak itu melakukan kesalahan dan kesalahan apa yang telah dia lakukan. Nah, kemudian kita menanyakan kesalahan atau keyakinan kelas apa yang mereka langgar. Kemudian yang posisi kelima yaitu manajer. Posisi yang amat sangat diperhatikan dan betul-betul harus dilakukan dalam guru adalah posisi manajer. Di mana kita tuh sebagai manajer, kita tidak membunuh, kita tidak membiarkan, tetapi kita memanage kesalahan yang telah dilakukan oleh anak tersebut dengan 3 tindakan sebagai manajer. Jika anak melakukan kesalahan, yang pertama harus dilakukan di posisi manajer adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah membuat anak tidak merasa salah, tidak merasa dikucilkan dan sebagainya. Dengan kata-kata tidak apa-apa nak, semua orang pernah melakukan kesalahan. Guru pun pernah terlambat contohnya. Guru pun pernah tidak membawa sesuatu. Nah, itu kita menstabilkan keadaan situasi di dalam hatinya. Jadi anak tidak takut untuk wah aku dimarahin guru ini nanti tidak. Dengan kita menstabilkan identitas, kontrol emosi anak itu akan terjaga. Nah, kemudian tindakan yang kedua adalah manajer setelah menstabilkan identitas yaitu validasi tindakan yang salah. Kita validasikan tindakan yang salah dengan menyatakan atau menanyakan kesalahan apa yang telah kamu buat. Dan itu pasti ada alasannya, bukan? Nah, menanyakan alasan mengapa dia melakukan hal itu. Jadi jangan langsung kamu salah apa? Kamu tidak boleh seperti itu, tidak. Tapi kita menanyakan kesalahan apa, alasan apa membuat mereka bisa melakukan itu. Yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah kita validasi alasannya apa, kita menanyakan lagi keyakinan kelas dengan mengatakan berarti dengan demikian kamu telah melanggar keyakinan kelas kita, bukan? Coba keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Di bagian apa kamu telah melanggar keyakinan kelas kita? Nah, di situ dia akan bercerita, iya Bu, saya telah melanggar, contohnya saya datang terlambat, tapi saya melanggar disiplin waktu. Nah, pada saat kita sudah mengetahui dia sadar dengan sendirinya dia salah dengan melanggar keyakinan kelas itu, kita carikan solusi. Baiklah, maka kamu telah
akan kesalahan yang telah kamu perbuat, kita cari solusi bersama. Kita cari solusi. Contoh kasus kalau ketahuan kamu bangunnya jam berapa, kita carikan solusi. Kita memberikan pendapat, kemudian kita menanyakan anak apakah pendapat yang kita keluarkan itu disetujui oleh anak. Kemudian kita bertanya kepada anak, menurutmu solusi yang baik seperti apa? Bisa seperti itu. Jadi ada komunikasi yang baik antara guru dengan murid, sehingga pada saat anak melakukan kesalahan tidak langsung takut, tidak langsung cemas bahwa saya akan dimarahi, bahwa saya akan dihukum. Tapi dengan tindakan manajer ini akan menyadarkan anak jika nantinya dia akan dipermasalahkan lagi, dia sudah sadar bahwa oh iya, kemarin saya sudah ditegur oleh bu guru, sudah dicarikan solusi, berarti saya harus bertanggung jawab lebih dalam melaksanakan keyakinan kelas, seperti itu. Jadi dengan sendirinya anak membangun rasa bertanggung jawab, percaya diri dan lain sebagainya. Dan disinilah posisi manajer inilah yang nantinya akan mengembangkan budaya positif dalam diri anak, seperti itu. Ini contoh kasus posisi penghukum. Nah, ini penghukum ya. Malah sekarang kita juga selalu mendiskriminasi ya, selalu menggunakan cemoohan. Nah, langsung sana ke lapangan basket. Nah, ini penghukum. Ditambahkan hukumannya. Ini penghukum ya, menghadik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Nah itu kita sudah di posisi sebagai penghukum kalau kita sudah melakukan hal tersebut. Nah dampaknya murid menjadi pendendam ya, kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Nah di sini membuat merasa bersalah. Bikin ibu susah, jadi dia berarti aku sudah membuat ibu susah. Nah, nadanya memelas. Guru itu nadanya memelas, seolah-olah menunjukkan bahwa si anak ini bersalah. Memojokkan anak ya. Nah, langsung bisa terbang lagi, bisa jantungan. Nah ini, jadi merasa si anak ini membuat ibu gurunya menjadi jantungan. Ya. Ini di posisi merasa bersalah. Nah, nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan lagi. Ya. Jadi guru akan menyatakan bahwa yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita tadi, merasa jantungan, nanti mau gimana dengan kepala sekolah, gitu. Dampaknya membuat murid merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi anak itu akan minder nantinya kalau kita sering
memposisikan sebagai komunitas bersama. Kemudian ini yang teman. Nah, friendly ya, komunikasinya nyaman seperti teman. Ada kata-kata bikin senang itu, jadi menyelesaikan permasalahan dengan ibu gurunya sendiri, bukan berkomunikasi. Nah, suara itu akan tamat ya, akan tamat. Kemudian cenderung bersendagurau untuk mengharapkan suasana. Nah, ini akan bersinar-sinar dan dekat dengan guru. Karena ini masih dorongan eksternal, ini kita harus ingat ya. Jadi nanti anak itu akan sama gurunya ini, udah akrab sama gurunya. Nah, itu jadi kalau dia membuat kesalahan, pasti nanti gurunya yang memotivasi dirinya, bukan dia sadar betul akan kesalahan yang pernah dia lakukan. Murid akan bergantung pada satu orang, kemudian murid tidak mandiri. Nah itu. Jadi kalau kita memasukkan terhadap teman itu yang berdampak. Kemudian yang ini memantau. Nah, menanyakan, lakukan, memantau, karena itu menanyakan lakukan. Konsekuensinya pun ditanyakan. Ya, itu memantau. Menanyakan keyakinan keras dan konsekuensinya. Ya, akan bersuara negatif, tidak emosional, tidak bersendagurau, kemudian tercipta identitas diri positif atau berhasil. Ya, kemudian bahasa tubuh dan ekspresi wajah itu juga data dan cenderung kontrol. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Gitu. Nah, ini yang posisi manajer. Nah, di sini menanyakan keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati.
Nah, mencari solusi bagaimana agar tidak terlambat lagi. Nah, solusi yang lain kalau terjadi kesalahan lagi. Nah, ini menanyakan kapan ingin berubahnya atau kapan ingin melakukan hal yang lebih positif. Nah, di sini menegaskan lagi solusi dan perubahan yang akan dilakukan oleh anak tersebut. Nah, posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid ini adalah posisi manajer. Suaranya netral, tidak emosional, kemudian terjadi identitas positif, guru akan dengan terus mengajukan pertanyaan yang bermakna, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Di sini ada komunikasi yang baik. Kemudian dampaknya, murid menjadi mandiri, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya dengan sendiri. Jadi murid sudah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia telah menguasai atau telah bisa untuk memecahkan masalah dengan sendiri. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, posisi mana kira-kira yang baik untuk kita lakukan terhadap anak didik kita? Ya. Posisi manajer ya, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Jadi posisi manajer ini memang tidak mudah, tetapi bisa kita lakukan dengan kita berkolaborasi dengan siswa-siswi kita di sekolah. Ya, nah. Dari tadi yang sudah posisi manajer, tadi yang saya katakan adalah ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah tahapan di mana kita menjadi seorang manajer. Ya, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas yang paling mendasar, di mana kita menstabilkan identitas anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita mengucapkan itu terhadap anak. Tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Guru pun pernah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian bukan kamu yang satu-satunya pernah melakukan ini. Pernah temanmu juga pernah melakukan ini. Guru pun juga pernah. Jadi jangan kamu merasa minder, jangan kamu merasa bersalah. Semua manusia tidak ada yang sempurna. Nah, ini kita menstabilkan identitas si anak. Kemudian menuju ke tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, ya, yang di sebelah kiri. Dengan membuat suatu pertanyaan, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, kita validasi lagi tindakan yang telah dilakukan anak itu apa alasannya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, di sini adakah cara yang lebih efektif yang nantinya kamu bisa dapatkan untuk memenuhi kebutuhanmu, untuk memenuhi atau memecahkan masalahmu. Nah, ini kita validasikan. Kemudian setelah itu, setelah anak bercerita alasannya apa, kemudian kebutuhan yang cara untuk melaksanakan kebutuhan yang dia inginkan itu caranya bagaimana. Kemudian kita ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini kita bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan kesalahan yang telah kamu lakukan, keyakinan
Dan dengan kesalahan yang telah kamu lakukan, kamu itu sebetulnya ingin menjadi orang yang seperti apa? Di situ nanti anak akan bercerita. Sebetulnya nanti saya itu tidak mau Bu seperti ini, tapi karena hari ini saya bangun kesiangan dan lain sebagainya. Di situ nanti guru akan menuntut, baik nah jika itu yang kamu inginkan, bahwa kamu ingin menjadi anak yang disiplin, mari kita carikan solusinya bersama-sama. Menurutmu bagaimana? Biar kamu bisa menjadi anak yang disiplin. Apa cara yang efektif? Apa cara yang paling kamu inginkan, paling memudahkan untuk kamu menjadi anak yang disiplin? Di situ nanti seorang guru akan menanyakan atau memberikan solusi terhadap murid tersebut. Seperti itu. Jadi semua kebutuhan dasar pada anak terpenuhi dengan guru bisa menuntun anak lebih baik lagi, tidak menjadi penghukum, tidak juga menjadi orang yang sering memuji, ya, tetapi kita bisa menjadi seseorang guru yang dapat menjadi manajer bagi anak didik kita nantinya. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya ini ada sesi pertanyaan. Monggo, Bu Dewi, ini dibuka berapa sesi? Baik, terima kasih Bu Ida. Selanjutnya ini nanti ada 2 sesi pertanyaan ya, tanya jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan. Sesi pertama itu nanti 3 pertanyaan dan setiap pertanyaan nanti langsung dijawab sama penyaji. Untuk yang kedua itu nanti ada 2 pertanyaan juga. Nah, saya persilakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Monggo. Ya baik Ibu, benar. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dari pemaparan materi budaya positif dari awal sampai akhir tadi sudah sangat utuh dan sangat bagus sekali. Dan ada yang sangat menarik baik bagi saya, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Yang akan saya tanyakan di sini adalah nilai-nilai kebajikan apa yang Ibu Iza rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid di kelas atau di sekolah. Mengapa? Baik. Baik, terima kasih. Mungkin bisa di nextkan dulu. Nah, yang pertama tadi nilai-nilai kebajikan apa yang bisa Ibu Iza rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid di kelas maupun di sekolah. Oke, nilai-nilai kebajikan yang dirasakan sangat penting. Baik, tadi nilai-nilai kebajikan yang akan kita adopsi adalah profil pelajar Pancasila, di mana nilai yang pertama adalah berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi dengan kita menanamkan keimanan kita, kemudian menanamkan akhlak mulia terhadap anak didik kita, maka nilai-nilai yang di bawahnya nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi kita tanamkan akhlak mulia kepada anak didik kita, kita menjadi tuntunan, kita menjadi seseorang yang mereka tidak idamkan, ya, kita menjadi panutan bagi anak didik kita, di mana kita menjalankan nilai-nilai kepercayaan kita. Dengan demikian nilai yang ada di bawahnya yaitu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kemudian inovatif, ya, dan lain sebagainya, itu akan mengikuti dengan sendirinya, gitu. Jadi untuk pertanyaan nilai-nilai apa yang penting untuk ditanamkan saat ini pada anak didik kita adalah
nilai profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Begitu, dengan begitu yang lainnya nanti akan dengan sendirinya mengikuti. Gimana Bunda? Oke, terima kasih. Ada lagi monggo, Bu Lina. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya tentang keyakinan kelas. Di awal tahun pembelajaran itu kita biasanya membuat sebuah keyakinan kelas dengan apa? Nah, strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mengingatkan para siswa jika suatu saat siswa tersebut tidak melaksanakan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Baik, oke, terima kasih. Jadi strategi apa jika kita sudah membuat sebuah keyakinan nantinya akan diingat oleh anak didik kita. Mengingat kita pun manusia ya, sering lupa bagaimana cara kita mengingatkan anak. Oke, yang pertama setelah kita melaksanakan atau menentukan kesepakatan membuat keyakinan kelas tersebut, kita menyuruh anak untuk menuliskannya di dalam buku mereka masing-masing. Itu untuk diri mereka sendiri. Kemudian untuk saling mengingatkan adalah kita bisa membuat poster atau pajangan di mana di situ tertulis keyakinan kelas. Misal di sini saya kelas 6, keyakinan kelas 6. Maka di situ saya akan menuliskan keyakinan-keyakinan yang sudah dipilih, yang sudah disepakati oleh anak didik kita, dan ditempel di dinding atau di papan di kelas. Jadi nanti ketika anak ada yang membuat salah, nanti anak yang lain akan menegur atau mengingatkan. Kamu ingat tidak itu ada papan keyakinan kelas? Kamu tidak membawa apa? Tapi kamu melanggar apa? Nah, seperti itu. Jadi di sini peran anak juga muncul, saling berkontribusi, saling berpartisipasi dan peduli. Pada intinya itu peduli terhadap sesamanya. Nah itu, di situ mungkin yang bisa dilakukan adalah yang pertama mencatat untuk dirinya sendiri, kemudian yang kedua membuat suatu poster atau pajangan yang nantinya ditempel di dinding kelas atau pojok kelas yang nantinya bisa untuk mengingatkan siswa tersebut, entah itu yang diingatkan diingatkan oleh gurunya atau diingatkan oleh temannya, seperti itu. Bagaimana Bu Lina? Terima kasih. Dan itu pun tidak harus yang bagus-bagus poster. Kita bisa menyuruh anak membagi tugas. Misal kamu mencatat keyakinan kelas yang pertama, nanti dipotong pakai menulisnya di kertas asturo, bisa dipotong kemudian ditempel. Tidak harus menggunakan banner ataupun apa yang harganya lumayan gitu ya. Kita seminimal mungkin meminimalkan anggaran, kreativitas kita di situ diperlukan untuk menuntut anak menjadi kreatif juga, seperti itu. Ada lagi? Oke, monggo Bu. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Baik Liza, saya mau bertanya di sini setelah ada pemaparan dari Liza tadi tentang model-model keyakinan kelas. Ini untuk mengaplikasikan ke dalam kelas saya. Bagaimana sih penentuan keyakinan kelas yang baik itu menurut Liza? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah ya. Tadi ada beberapa cara yang sudah saya tulis, di mana yang pertama kita mengajak anak untuk menentukan keyakinan kelas yang mereka inginkan, impian kelas mereka itu seperti apa. Kita mengajak anak, kita berkolaborasi terhadap anak biar anak itu juga ikut berkontribusi. Kemudian yang kedua kita menentukan keyakinan kelas itu yang mudah diingat oleh anak. Jadi anak itu tidak mudah lupa. Itu kita membuat suatu kalimat yang mudah diingat oleh anak, tidak sepele-pele. Ya betul. Yang penting anak ingat, anak paham. Kemudian yang ketiga, kalimat-kalimat itu yang anak paham itu bersifat positif. Jadi itu akan memotivasi anak. Ya, kalimat-kalimat positif itu kita yakini akan dapat memotivasi anak. Dengan begitu anak akan melakukan keyakinan kelas tersebut. Kemudian setelah kita mengambil ide-ide dari anak-anak, kita kumpulkan jadi satu
kemudian kita sepakati bersama. Apakah anak-anak setuju dengan keyakinan yang telah kalian tuangkan di dalam sini? Nah, kalau anak-anak tidak setuju dan apakah dia dirubah tidak? Kalau tidak ada dirubah, boleh itu menjadi sebuah keyakinan kelas yang sudah disepakati. Begitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah semua terkumpul jadikan satu, kita tadi strategi untuk mengingatkan adalah menulis di dalam papan atau membuat banner atau poster, yang pokoknya kreatif mungkin. Nah, kemudian kita tempelkan di dalam kelas. Kemudian kalau nanti ada suatu keadaan yang memungkinkan keyakinan kelas itu tidak sejalan dengan keadaan, kita tinjau kembali. Contohnya itu berjalan dalam sebulan. Bulan berikutnya ada keadaan di mana ada beberapa keyakinan kelas itu tidak bisa dilaksanakan, maka kita tinjau kembali. Anak-anak, karena ini ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan kondisi saat ini tidak memungkinkan, alangkah baiknya jika bagaimana ini dirubah. Nah, kita juga menanyakan kepada anak tadi, berkolaborasi kepada anak, menanyakan seperti itu. Setelah ditinjau maka buatlah keyakinan kelas yang baru seperti ini. Bagaimana sebelumnya? Gimana? Sudah 3, ada lagi? Mungkin sesi yang kedua. Ayo, Seperti yang tadi sesi kedua, pertanyaannya, apakah diramai Bapak Ibu? Oke, Mbak Chandra. Oke. Menurut Bu Iza, posisi kontrol apa yang baik untuk diterapkan dalam anak usia sekolah dasar? Oke, posisi kontrol apa yang baik ya yang diterapkan? Nah, tadi posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Jadi kita sebagai manajer terhadap anak didik kita, bukan menghukum, bukan memberikan ujian, bukan sebagai teman juga. Boleh sebagai teman, tapi alangkah lebih baiknya kita menjadi seorang manajer. Boleh menjadi pemantau, tapi lebih baik lagi kita sebagai manajer. Jadi posisi yang sangat ideal untuk anak didik kita di sekolah dasar adalah posisi manajer, di mana dampaknya ke depannya itu anak akan menjadi mandiri, percaya diri, dan dia bisa mampu untuk mengidentifikasi dirinya sendiri jika dia melakukan kesalahan. Waduh, saya sudah salah, tapi saya harus memperbaikinya. Dan di situ anak secara tidak langsung akan menumbuhkan cara berpikir anak menjadi dewasa seperti itu. Jadi anak dikondisikan sebuah permasalahan, dia bisa memecahkan masalah sendiri, dia bisa mencari solusi sendiri, dan dia dapat berubah lebih baik seperti itu. Jadi tidak ada dendam, tidak ada minder, bullying bahkan seperti itu. Jadi menghindar rasa ketidaknyamanan di sekolah seperti itu. Bagaimana Chandra? Sama-sama. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Mungkin ya sudah. Oke, kalau tidak ada yang terima kasih Ibu Ija atas pemateri hari ini, sangat luar biasa. Bahwasanya budaya positif di sekolah itu sangat penting untuk mengembangkan murid yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Begitu ya Bu ya. Nah, waktu semakin siang. Demikianlah tadi acara demi acara sudah kita lalui. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas kesalahan apabila ada salah-salah. Mari kita beri tepuk tangan buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, setelah ini kita berganti pembelajaran ya, karena jam kedua, maka hari ini jam kedua pelajarannya apa? Baik, silakan buka bukunya kalian. Oke, buku IPAS-nya dibuka silakan. Oke, sudah? Ya? Oke, kemarin kita sudah mempelajari
Coba. Bagian tubuh yang dapat melakukan pergerakan. Nah, oke, baik. Itu ya bagian tubuh yang melakukan pergerakan. Nah, setelah kita kemarin mempelajari tentang otot langkah, nah sekarang guru pengen kalian coba mengerjakan evaluasi tentang materi yang telah kita pelajari. Ya, nah coba sekarang buka LKS-nya halaman 22. Oke. Kenapa Mas Cici? Bukunya aneh. Kok aneh? Kenapa aneh? Ada wayangnya. Ada wayangnya. Loh, berarti Mbak Tia membawa buku tidak? Oke. Yang tidak membawa buku, siapa lagi coba? Ya, semuanya membawa? Berarti hanya Mbak Tia. Baik, karena Mbak Tia tidak membawa LKS, oleh sebab itu Mbak Tia nanti mengerjakannya di buku tulis dengan konsekuensi soalnya ditulis. Bisa ya? Oke. Baik, untuk yang lainnya silakan dikerjakan di LKS. Ya. Baik, anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, kita telah di akhir pembelajaran yaitu pulang. Ya. Nah, sebelum pulang, alangkah baiknya tadi kita di awal sudah berdoa, pulang pun juga dengan berdoa agar selamat sampai tujuan. Oke, sekarang jatah untuk menyiapkan doa adalah Mas siapa? Ya, silakan Mas, pilih maju. Ya, ya disiapkan teman-temannya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Mas Bergas untuk dapat menyiapkan doa. Nah, Mbak Tia, nanti sebelum pulang ya, temuin guru-guru sebentar ya, bisa ya? Oke. Untuk yang lain silakan pulang dengan hati-hati ya, secara hati-hati sampai rumah langsung istirahat ya, makan siang dan lain sebagainya. Jangan main dulu, istirahat dulu. Bisa? Baik, sekian dari Bu Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum Mbak Lia. Ya, bagaimana kabarnya? Mbak Lia, tahu nggak kenapa Mbak Lia dipanggil ke sini sama Bu Guru? Nggak bawa? Oke. Guru tahu, guru pun pernah kok melakukan kesalahan. Guru ya pernah juga lupa, ya, lupa untuk membawa sesuatu padahal itu wajib harus dibawa. Dari itu kita mencari solusi, ya, gimana nantinya Mbak tidak akan lupa lagi, ya. Nah, kalian kira-kira kenapa sih kok tidak membawa LKS? Boleh tahu nggak alasannya? Kenapa? Pulang kemalaman, hari Minggu itu pulang kemalaman. Lalu menyiapkan bukunya kapan? Jam 10 malam. Kemudian pagi-pagi diperiksa kembali tidak? Tidak. Kenapa? Terburu-buru, bangun kesiangan. Oke, nah, ya, guru maklum ya Mbak Lia karena bangun kesiangan, tetapi Mbak Lia tetap bisa mengikuti dengan baik tadi ya, walaupun tidak membawa buku, tapi Mbak Lia tetap mengikuti dengan baik. Nah, sebetulnya Mbak Lia itu sudah menjalankan kesepakatan kelas kita belum dengan adanya masalah ini? Apa
apa itu? Kesepakatan apa yang perlu ditampilkan? Disiplin terhadap jadwal ya, berarti Mbak Lia belum disiplin terhadap jadwal. Nah, oleh karena itu setelah ini Mbak Lia mau melakukan apa untuk bisa merubah? Disiplin untuk apa? Membawa jadwal sesuai dengan harinya, bisa ya. Nah, kemudian setelah itu malam harinya mengeceknya gimana? Dilihat jadwalnya dulu, ya kan? Habis itu setelah dilihat jadwalnya, kemudian langsung dimasukkan ke dalam tas. Kemudian kalau pagi harinya, agar Mbak Lia lebih yakin lagi bahwa Mbak Lia itu sudah menyiapkan buku di pagi harinya, Mbak Lia apa yang harus dilakukan? DJL lagi sebelum berangkat, ya. Nah, dari maka itu Mbak Lia juga harus bangun lebih pagi lagi, ya, dan tidurnya tidak lemah. Bisa ya? Oke, nah selanjutnya semoga Mbak Lia bisa merubah yang belum ada dalam diri Mbak Lia, yaitu disiplin dalam membawa pelajaran sesuai jadwalnya. Terima kasih Mbak Lia, ya. Bu Guru harap Mbak Lia bisa besok menjalankan. Bisa? Mulai kapan ini perubahannya? Mulai besok. Terima kasih ya. Sudah, sekarang boleh pulang ya. Hati-hati di jalan ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, hari ini kita akan mulai pelajaran. Nah, sebelum belajar kita harus berdoa dulu ya, agar nantinya ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Coba loh, kayaknya masih ada meja yang kosong. Ini Mas Begas kemana? Belum kan? Nah, kalau Mbak Adel sakit. Oke, karena harusnya jatah hari ini yang menyiapkan Mas Begas. Guru minta tolong ke Mas Rehan, boleh? Boleh. Ya. Silahkan Mas Rehan, sini Mas Rehan. Depan, menyiapkan teman-teman berdoa. Ya. Di depan duduk, siap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Duduk istirahat. Terima kasih Mas Rehan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Salam. Oke, sini dulu Mas Begas. Baik, Mas Begas kenapa teman-teman? Bangunnya kesiangan. Oke, sudah. Sekarang duduk aja ya. Tapi ini dilepas ya. Di kolom dilepas, boleh pakai topi ya. Baik. Oke, nah hari ini kita akan memulai pelajaran ya. Jam pertama yaitu matematika. Silakan kalian buka buku matematikanya. Oke. Stop dulu Mbak. Assalamualaikum Mas Maaf ya, Guru meminta Mas Begas untuk tahu nggak kira-kira kenapa Mas Begas guru panggil? Ya. Baik, sebetulnya kesiangan guru pun pernah melakukan, tidak apa tidak ada manusia yang sempurna, tapi karena Mas Begas ingin harus sekolah lagi, ya kan, kita cari solusi terbaik harus bagaimana Mas Begas tidak terlambat. Kira-kira Bu Guru tahu nggak? Pasti kan Mas Begas ada alasan kenapa kok bisa bermain sebelum jam 1. Itu setiap hari jam 1. Kenapa? Apakah setiap hari Mas Begas tidur? Mungkin setiap hari itu Mas Begas tidur berapa jam? 3 jam.
mungkin gini Mas Tugas, karena lama-lama ya tidur siangnya ya, akhirnya tidur malamnya itu jadi telat kemalaman. Oke. Apa namanya ya itu mungkin karena kebiasaan Mas Tugas ya, kebiasaan Mas Tugas seperti itu, tapi kita cari solusi ya kan, bagaimana kita bisa merubah Mas Tugas itu. Nah dari kesalahan Mas Tugas tadi, kira-kira Mas Tugas sudah menjalankan keyakinan keras kita yang sudah disepakati belum? Oke, keyakinan apa ya kira-kira? Bukan sekolah. Kan tadi Mas Tugas datang terlambat, kan kita ada keyakinan keras apa itu? Datang terlambat. Kalau berarti keyakinan kelasnya datang tepat, nah berarti belum disiplin dalam waktu, ya kan, datang terlambat. Oke, nah kita cari solusi. Tadi Mas Tugas bilang bangun kesiangan karena lepas malam dari jam 1 tidurnya. Nah, kemudian tanya lagi karena jam 1 baru tidur itu jam sorenya atau siangnya tidur terlalu lama. Iya, oke. Mas Tugas mungkin dari dulu begini. Kalau siang, tidur siang itu mungkin Tugas bisa tuh diwaktuin antara 1 sampai 2 jam saja. Ya, nanti bisa minta tolong ibu bangunin aku ya jam segini, karena aku mau tidur siang. Nah, terus nanti untuk malamnya Mas Tugas mencoba, sudah pernah mencoba belum jam antara jam 10 atau jam 9 itu tidur? Sudah, tapi tidak bisa karena siangnya itu tadi terlalu lama tidurnya. Mungkin itu nanti dikurangi ya tidur siangnya. Kemudian di pagi harinya minta tolong ibu untuk membangunkan lebih asik lagi ya, atau bisa dengan alarm ya. Bisa ya, oke. Guru berharap nanti Mas Tugas setelah ini bisa merubah ya kebiasaan yang buruk itu. Bisa mulai hari ini bisa. Terima kasih. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik ya. Oke, kita sekarang istirahat dulu. Ya, makasih ya Mas Tugas ya.